Pemirsa, untuk mengetahui apa sebenarnya langkah yang dilakukan pemerintah, kita sudah terhubung bersama dengan Menteri Pertanian, Pak Andi Amran Sulaiman. Selamat malam, Pak Amran. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan Prime Time News. Pak Amran, pada hari Kamis lalu Presiden Joko Widodo sudah mengundang sejumlah menteri dalam rapat terbatas untuk membahas masalah dampak dari El Nino ini. Apa hasil konkretnya, Pak? Jadi begini, hasilnya kesimpulannya adalah bagaimana kita mengantisipasi kekeringan yang terjadi saat ini. Kita tahu Indonesia ini ada dua musim kemarau dan musim hujan. Kemudian di musim kemarau, kita tahu daerah areal pertanian persawahan khususnya itu ada daerah yang endemis kekeringan atau langganan kekeringan. Itu kurang lebih 200.000 hektar. Sehingga sejak Januari kami telah persiapkan lebih awal untuk mengantisipasi kekeringan. Jadi kami Kementerian Pertanian membangun irigasi tersier kurang lebih 1,3 juta hektar. Kemudian membagi pompa, mendistribusikan pompa ke seluruh Indonesia. Khususnya daerah endemis kekeringan, itu 21.000 unit. Kemudian membentuk tim khusus untuk penanganan kekeringan. Kemudian membangun embung, kemudian sumur dangkal seperti yang kita bangun di TTS, ada kurang lebih 1.000 buah di TTS. Baik. Pak Amran, dari beberapa solusi yang sudah dilakukan begitu ya Pak, saya menangkap ada irigasi, kemudian juga ada pembagian pompa dan lain sebagainya. Mengenai pembangunan embung juga tadi Pak, ini adalah solusi jangka panjang sebetulnya yang mungkin bisa dinikmati dalam waktu yang cukup panjang. Tetapi solusi jangka pendeknya apa Pak? Solusi jangka pendek itu adalah mendistribusikan pompa di seluruh daerah-daerah endemis kekeringan seperti Indramayu. Kami baru saja dari Indramayu kemudian menyalurkan pompa dan menyalurkan air dari sungai, salah satu sungai di Indramayu, Sungai Cimanuk, itu akhirnya kami dapat mengatasi kekeringan di sana 11.000 hektar. Dan dalam waktu 2 hari airnya sudah mengalir. Kemudian kami juga dari Bojonegoro yang terancam kekeringan pada saat itu kurang lebih 10.000 hektar. Kami salurkan pompa kurang lebih 300 buah dan alhamdulillah yang puso dari 10.000 itu sesuai laporan Bupati itu 24 hektar. Yang lainnya selamat. Ini adalah solusi jangka pendek. Baik, Pak Amran, saya sempat berbincang pada saat itu dengan pakar pertanian begitu ya, Pak Bustanu, dan menyatakan bahwa agak sedikit percuma dan terlambat begitu ketika pompa dibagikan karena saat ini yang terjadi adalah krisis air ketika mereka ingin memompa air tetapi keberadaan airnya juga sangat minim begitu, sulit aksesnya. Apakah ini bisa menjawab permasalahan yang ada di lapangan, Pak? Memang sebagian kecil ya yang tidak ada air itu sulit untuk menggunakan pompa. Tetapi yang kami temukan di lapangan adalah kami selama kunjungan kurang lebih 1 bulan itu kami menyelamatkan kurang lebih 50.000 hektar. Ada memang tempat-tempat khusus, wilayah-wilayah khusus yang tidak bisa menggunakan pompa seperti TTS. TTS tidak ada sumber air, tapi kami gunakan sumur dangkal. Karena kami temukan dalam kedalaman 2 meter, 3 meter itu ada air. Sampai hari ini kurang lebih 330 buah sumur sudah terbangun dan itu solusi permanen. Airnya langsung mengalir. Sekarang sudah tanam jagung. Jadi ada daerah-daerah tertentu. Jadi ada daerah yang menggunakan pompa seperti Bojonegoro karena ada Sungai Begawan Solo. Kemudian Indramayu ada Sungai Cimanuk, ini kita berikan pompa dan ini langsung bermanfaat. Kemudian ada juga yang membutuhkan sumur dangkal. Jadi tidak bisa bahwa seluruhnya menggunakan pompa, nggak bisa. Baik, jadi ada yang menggunakan sumur dangkal. Ya. Baik, treatmentnya berbeda-beda begitu ya Pak. Jadi, ada yang diberikan pompa, ada yang sumur dangkal. Nah, saya ingin minta tanggapan dari Mbak Evi. Bu Evi, jika melihat apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, Anda melihat ini cukup dan bisa menjawab permasalahan paling tidak dalam 2-3 bulan ini atau tidak? Ya, kalau kita lihat perakiraan musim kemarau kita masih akan berlangsung sekitar 3-4 bulan ke depan. Saya rasa
dari lembaga seperti Kementerian Pertanian ini sudah sangat siap ya untuk menghadapi kekeringan yang akan terjadi masih akan berlangsung 3-4 bulan ke depan. Oke, dari pemetaan tadi Bu, Ibu menyatakan bahwa di selatan ekuator, jika ada informasi yang disampaikan kepada pemerintah, mana-mana saja yang harus mendapatkan perhatian khusus? Ya, kami sudah selalu sering koordinasi ya, intensif kepada Kementerian Pertanian, kemudian juga pengairan, kemudian juga instansi lain seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jadi memang sesuai tupoksi kami adalah terus memberikan informasi yang terupdate untuk perkembangan El Nino ini, sehingga dari berbagai instansi bisa mengantisipasi dampak dari El Nino tersebut, yaitu kekeringan. Oke, jadi sebenarnya informasi dari BMKG selalu diberikan kepada pemerintah cepat begitu, sehingga pemerintah tidak terlambat begitu ya? Insya Allah seperti itu. Oke, saya ingin tanyakan ke Pak Amran. Pak Amran, seberapa terupdate-nya kah informasi yang diberikan oleh BMKG sehingga pemerintah tidak terlambat Pak dalam menjawab permasalahan? Bukan kemudian nanti akhirnya hanya tinggal meredam api yang sudah terbakar saja begitu, bagaimana Pak? Nah, saya sudah sampaikan sejak awal bahwasanya Kementerian Pertanian telah melakukan sejak Januari. Januari itu musim hujan, tapi kita membagikan pompa karena kita tahu ada daerah endemis kekeringan. Yang kedua, kita sudah membangun fisik 1,3 juta hektar irigasi tersier. Itu persiapan kita menghadapi kekeringan. Jadi bukan hari ini kita melakukan persiapan untuk mengantisipasi kekeringan, tapi sejak 7 bulan yang lalu karena kerjasama dengan BMKG memberikan informasi bahwasanya ada kemungkinan El Nino lemah, kemudian moderat, kemudian meningkat menjadi kuat. Jadi sejak Januari kita sudah persiapkan. Karena kita tahu Indonesia ini ada daerah endemis kekeringan 200.000 hektar setiap tahun. Dan Puso itu kurang lebih 25.000 hektar setiap tahun. Artinya Pak, tanpa El Nino. Ya, jadi kita persiapkan sejak awal. Artinya jika ini pola yang terus berulang sudah bisa terbaca, selalu ada langkah antisipasi yang dilakukan begitu ya Pak, dan ini sudah secara otomatis tersistem begitu. Adakah kemudian satuan tugas atau tim yang memang bertanggung jawab untuk mengatasi ini? Kami membentuk tim khusus, namanya upaya khusus. Kami menempatkan tim kami satu kabupaten, daerah endemis kekeringan ada 98 kabupaten seluruh Indonesia. Kami tempatkan satu tim khusus dari Kementerian Pertanian, dan itu ada tim khusus untuk mengantisipasi kekeringan ini. Baik, Pak, saya juga ingin tanyakan diketuai oleh Pak Tunggul. Baik, Pak, dalam pantauan kami, tim Metro TV di lapangan bahwa harga sejumlah bahan pangan naik karena produktivitas petani itu turun begitu Pak, sehingga suplainya juga turun. Nah, apa sebenarnya yang terjadi jika tadi Bapak katakan sebenarnya sudah terselamatkan, tapi nyatanya belum Pak? Nah, begini, yang naik mungkin ada, tapi yang turun juga ada. Coba cek harga bawang. Harga bawang pada hari ini di Nganjuk hanya Rp3.500 per kilogram, Rp4.000 per kilogram. Artinya apa? Dari harga sebelumnya sebelum Ramadan itu harga Rp40.000, turun 1.000%. Kemudian itu satu. Yang kedua, kemudian jagung. Jagung ini baru-baru kita ekspor. Ekspor kurang lebih 400.000 ton. Dari Sumbawa saja kita ekspor 134.000 ton, dan kami lihat langsung di sana. Itu juga harganya jagung 1.500, 1.700 basah per kilogram. Artinya apa? Produksi meningkat. Dan jangan dilihat satu sisi saja. Harga sekarang ini nanti minggu depan insya Allah ada ekspor bawang merah. Baik. Jadi artinya kemudian perlu kami jelaskan. Ya, silakan Pak. Perlu kami jelaskan, masyarakat ini tenang, kami harapkan tenang, dan kita bahu-membahu mengantisipasi kekeringan ini. Karena jangan diasumsikan bahwa ada kekeringan, seluruh tanaman ini habis. Contoh padi. Padi sekarang sampai Agustus panen 76%. Kemudian yang kita harus bertarung adalah ada di September, Oktober, ini puncak, akhir Agustus. Ini kita bertarung 2 bulan, itu tanaman pada posisi standing crop Oktober, September itu kurang lebih 15%, 76% selesai panen. Kemudian di Oktober
tadi kita dengar BMKG bahwasanya akhir Oktober sudah ada hujan, November sudah hujan. Di November, Desember ini ada 9%. Jadi 76% ini tidak mungkin kena kekeringan lagi karena sudah masuk gudang. Baik. Jadi ini yang jangan begitu kekeringan seakan-akan mengancam seluruh tanaman yang ada. Ini 76% sudah selesai. 15% 2 bulan ini yang kita harus antisipasi dan itu kita telah melakukan antisipasi sebelumnya. Baik, Pak, jadi supaya bisa memberikan gambaran secara luas bahwa 70% tadi, 76% itu tidak bermasalah, tidak terdampak kekeringan, tapi ini yang sisa 15% ini ya Pak, yang kemudian harus diatasi masalahnya untuk menjadi gambaran persentase. Baik, Pak, mengenai produktivitas petani yang rendah juga, kemudian juga para petani yang tidak bisa karena gagal panen begitu. Nah, jika dilihat persentasenya juga seberapa parah ini Pak? Coba kita gunakan data BPS bercerita tentang produksi. BPS kan independen. Produksi padi naik, angka ramalan. Kemudian produksi jagung naik. Kemudian produksi kedelai naik. Semua naik dalam waktu bersamaan. Dan BPS mengatakan ini adalah pertama. Pertama selama ini Kementerian Pertanian. Biasanya kalau produksi padi naik, produksi jagung turun. Saya perlu sampaikan di sini bahwasanya panen kita mulai Januari, Februari dan seterusnya sampai dengan hari ini. Jadi kekeringan itu yang perlu kita antisipasi adalah di bulan Agustus ini akhir, kemudian September, Oktober. Akhir Oktober sudah ada hujan. Ini yang kita perlu persiapkan dengan baik. Kita harus sama-sama turun ke sawah, kami juga turun untuk mengantisipasi, membantu petani. Dan petani sudah merasakan bahwa perhatian pemerintah selalu hadir di sisi mereka, membagikan pompa. Ini pembagian pompa terbesar sepanjang sejarah. Pembagian Al-Sintan terbesar sepanjang sejarah. Ya, tidak bisa dipungkiri juga fakta di lapangan bahwa ada faktor psikologis yang kemudian berpengaruh pada misalnya harga pangan, di bahan pangan begitu ya di pasar, kemudian juga kepanikan warga masyarakat. Fakta ini tidak bisa dipungkiri Pak, artinya harus ada langkah konkret yang dilakukan pemerintah untuk juga menenangkan masyarakat, stabilisasi harga di pasar. Apa yang konkret yang dilakukan oleh pemerintah? Ini perlu kami sampaikan kepada seluruh sahabatku petani dan seluruh masyarakat Indonesia bahwa tidak usah panik. Kenapa 76% ini kalau khususnya padi ini sudah panen, 15% yang kita harus maintain dengan baik. Kemudian ada pengalaman kita, Februari rencana impor karena harga naik 30%. Sampai hari ini alhamdulillah tidak impor. Kemudian ada pengalaman kita dan kita lihat bersama harga bawang. Harga bawang naik pada sebelum puasa, sebelum Ramadan itu naik 30-40 ribu per kilogram. Tapi di pertengahan itu 13.000 kilogram. Kalau kita dengan melihat saja kenaikan harga, tiba-tiba kita mengambil kesimpulan bahwa itu pasokan kurang, produksi kurang, itu maaf, untuk itu belum pas, belum sempurna, perlu disempurnakan. Buktinya tanpa impor bawang, bahkan minggu depan ada ekspor bawang merah. Seandainya dengan patokan kita adalah harga, kita sudah impor bawang. Tapi alhamdulillah dengan kerja sama kita semua, Kementerian Perdagangan, kemudian Kementerian BUMN, Kementerian PU, kita kerja sama semua sehingga alhamdulillah tidak impor. Nah, kita perlu cermat melihat semua ini karena ada faktor juga supply chain-nya yang harus kita perbaiki. Dari data yang Anda sampaikan Pak Menteri, Pak Amran, ini menimbulkan optimisme juga di masyarakat. Tapi kita lihat, kita akan pantau terus Pak, tim Metro TV juga akan terus ke lapangan untuk melihat kondisi real di lapangan seperti apa. Semoga selalu ada langkah antisipasi yang cepat, penanggulangan yang cepat untuk mengatasi kekeringan ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian, untuk bergabung di Prime Time News. Terima kasih. Baik, dan saya ingin ke Mbak Evi, terakhir kali Mbak Evi, apa saja yang harus diantisipasi dalam siklus tahunan yang bisa kita baca dari El Nino ini, karena dampaknya ternyata luar biasa. Apa catatan-catatan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah? Ya, memang kalau kita lihat tahun 97 itu adalah El Nino intensitas kuat ya, kemudian kita prediksi tahun ini juga hampir tidak berbeda dengan itu, sehingga antisipasi pemerintah terutama di pertanian tadi sudah
sudah siap, sangat siap. Kemudian juga di Badan Penanggulangan Bencana juga sudah membantu untuk ketersediaan air. Kemudian ini sebenarnya tidak dampak negatif saja, Mbak. Oke. Jadi ada dampak yang positif juga, terutama panen ikan. Jadi ketika El Nino ini terjadi dengan intensitas kuat atau moderate itu Justru ikan semakin banyak ya di kawasan laut Indonesia. Baik, terima kasih banyak Ibu Evi Lutfiati sudah bergabung bersama kami dari BMKG. Terima kasih. Dan pemirsa, kami masih akan melanjutkan informasi lain. Masih ada penelusuran tim Metro TV setelah jeda berikut ini mengenai kasus penembakan yang terjadi di tol dalam kota beberapa pekan lalu dan menguak dugaan praktek jual beli senjata ilegal yang dilakukan klub menembak. Sesaat lagi.